Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Rasya Sadria, mahasiswi dari program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Adaniri, Banda Aceh. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas dan mata kuliah oceanografi dengan dosen pengampu Pak Ilham Zulfahmi, MSI. Dan pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai mikroalga. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai kondisi geografis yang menyerupai bumi, yang mana itu daerah laut itu lebih dominan, yaitu sekitaran 70% lebih dari wilayah darat, sehingga banyak potensi yang terdapat di bagian lautan. Nah, dan kehidupan di masa depan kita akan bergantung banyak kepada laut, sehingga kita harus menjaganya. Nah, kondisi geografis Indonesia ini juga terletak di garis khatulistiwa dan beriklim tropis, sehingga kondisinya ini mempunyai variasi genetik yang melimpah, baik tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, sehingga kita termasuk dalam negara yang mempunyai mega biodiversity. Nah, kondisi ini harus kita syukuri, dan juga harus kita manfaatkan sumber dayanya, dan juga harus kita pelihara dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraan kita bersama dalam jangka waktu yang lama. Jadi tidak hanya kesejahteraan sesaat, tetapi juga untuk kesejahteraan dalam jangka panjang. Jadi terdapat data yang diberikan dulu oleh Fenbus, itu ada sekitar 555 jenis dari 8.642 spesies rumput laut yang terdapat di dunia. Nah, Indonesia ini mempunyai sekitar 6,42% dari total biodiversitas rumput laut di dunia. Nah, dari beberapa jenis rumput laut ini terdiri dari kelas alga merah atau Rhodophyceae, yang mana ia menempati urutan terbanyak. Dan cuma jenis inilah yang diperoleh atau yang terdapat di laut Indonesia. Itu ada sekitar 452 jenis. Kemudian itu ada kelompok kedua, itu dari alga hijau, dan berikutnya adalah ada alga coklat. Nah, mengapa kita perlu mengetahui mengenai mikroalga? Jadi makroalga atau rumput laut ini memiliki manfaat yang luas, yang banyak. Itu salah satunya itu ada secara pada bidang ekologi dan juga ekonomi. Nah, manfaat dari makroalga atau rumput laut ini secara ekologi yaitu tumbuhan yaitu berfungsi sebagai produktivitas primer dan sumber makanan bagi biota laut lainnya. Dikarenakan rumput laut ini berfotosintesis, proses fotosintesis ini menghasilkan oksigen, yang mana itu disebut dengan produktivitas primer. Kemudian makroalga ini secara ekologi berfungsi sebagai habitat para biota di laut, itu seperti tempat pengasuhan, perlindungan, dan pemijahan benih-benih ikan atau biota laut lainnya. Dan rumput laut ini juga dapat dimanfaatkan oleh biota laut lainnya sebagai bahan makanan, habitat pengasuhan, dan hewan-hewan lainnya juga dapat memanfaatkannya itu sebagai tempat pemijahan, itu seperti ikan-ikan yang berukuran kecil maupun ikan yang berukuran besar. Nah, hal-hal tersebut merupakan fungsi dari makroalga atau rumput laut pada bidang ekologi. Nah, adapun fungsi dari makroalga atau rumput laut di bidang ekonomi. Nah, jadi sampai saat ini itu banyak sumber makanan atau obat-obatan yang kita diperoleh itu bahan bakunya adalah dari makroalga atau rumput laut. Nah, hal ini dikarenakan karbon biomasanya yang terkandung di dalamnya. Nah, ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi yang dapat sebagai biogas atau sebagai sumber energi yang lainnya. Nah, jadi di Indonesia makroalga merah ini memang jenis makroalga yang lebih dominan,
Lalu itu merupakan makroalga hijau dan juga makroalga coklat. Nah, jadi jenis mana saja yang memiliki keanekaragaman paling tinggi ini berlandaskan dari marga satwa Zoom, yaitu terdiri dari 58 spesies. Tapi karena sudah berhasil diupdate yang seharga saksi itu terdapat tambahan, itu ada 6 spesies adalah makroalga yang memiliki diversitas paling tinggi di Indonesia. Nah, sebaran makroalga di Indonesia semakin hari semakin meningkat meskipun tidak begitu signifikan. Nah, untuk Sulawesi, Maluku, Papua, dan Bali dan juga Nusa Tenggara ini memang memiliki lebih banyak kekayaan jenis makroalga. Mungkin salah satunya itu faktornya adalah keberadaan di dekat Center of Biodiversity atau segitiga karang dunia. Nah, hal ini membuat ketersediaan alga lebih banyak dibandingkan wilayah lainnya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai mikroalga. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.